Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hack Cek Marmansar. Ini kita akan membahas tentang video yang cukup kontroversial karena memang pembahasan ini banyak akan dihujat ya sebenarnya. Nanti saya mengimajinasikan seperti itu, tapi kita nggak tahu ya, kita lihat aja ya. Video kali ini menceritakan tentang atau membahas tentang cari gebetan sebanyak-banyaknya. Mungkin sebagian orang akan berpikir kok gitu sih. Soalnya kan orang-orang beranggapan bahwa setia itu mulai dari mencari pasangan. Jadi kalau mencari pasangan itu ya mulai udah kalau satu-satu aja sampai benar-benar berhasil. Nah, tapi pembahasan kita malah mengkritik hal seperti itu. Malah kita bilang kalau misalnya kalian belum pacaran, carilah sebanyak-banyaknya. Nah, agar tidak miskonsepsi, maka kita tanya langsung ke Prof nih. Prof, ini maksudnya apa nih, Prof? Kok bisa kita menganjurkan orang-orang jadi playboy nih? Nanti definisinya mereka itu bilang itu tuh udah playboy. Nah, pertanyaannya kenapa harus cari banyak gebetan? Yang kedua, apakah kalau nyari banyak gebetan itu sudah dikategorikan playboy atau tidak? Boleh dijawab yang pertama atau yang kedua? Pertama, kenapa kita harus cari gebetan sebanyak mungkin? Karena gini, banyak orang tuh gini, nyari gebetan ini kan, gebetan tuh kan artinya ya orang yang mungkin dia prospek ya, Ya, cewek yang benar-benar. prospek untuk bisa kita pacarin. Sebelum kita pacaran, otomatis kan kita nggak punya hubungan sama siapapun. Kalau Benar. kita nggak punya hubungan sama siapapun, berarti kan kita bebas untuk mendekati siapapun kan. Ya, benar. Sama sebenarnya kan sama aja, gebetan tuh sebenarnya kita nyari gebetan itu kan sebenarnya sama aja dengan kita nyari temen kan. Ya, Gebetan benar. nanti kan kalau nggak prospek pasti kita jadikan temen kan. Hmm. Jadi kenapa kita sarankan untuk mencari gebetan sebanyak mungkin ya, karena ketika kita nyari gebetan otomatis kita akan membuka banyak circle, membuka banyak Ya, relasi, paham, dan paham. membuka banyak kemungkinan pertama dia bisa jadi teman kita, jadi gebetan, jadi pacar, atau bahkan dia bisa menjadi klien kita gitu. Kita Iya, bisa ya. dapat banyak job dari dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian juga harus ini punya punya mindset bahwasanya gini, satu orang cewek itu akan dideketin sama 3 Lebih. sampai 5 orang. Nah, kalau satu cewek aja dikejar sama banyak orang, kenapa kita nggak ngelakuin yang sama? Sesimpel itu kan. Nah, banyak orang itu nggak punya counter gitu. Kok kamu ngedeketin banyak cewek sih? Lah, lo kan juga dideketin banyak cowok. Jadi seimbang kan, fair kan. Jadi selama kita tidak berhubungan dengan siapapun ya kita mau deket sama siapapun ya nggak masalah kan. Nah, kecuali kalau kamu udah punya pasangan, udah punya istri, ya janganlah melakukan itu. Jadi mungkin playboy itu apa ya? Emang pengertian menurutmu lah playboy itu apa? Ya, kalau pengertianku, kalau playboy itu adalah seseorang yang punya banyak cewek. Nah, jadi dia kan kayak player kan. Nah, jadi kalau player tuh karena dia laki-laki jadi playboy gitu. Nah, Jadi punya walaupun banyak cewek atau iya, punya banyak pacar nih? Atau punya gimana banyak maksudnya? pacar. Punya Nah, banyak pacar. Nah, kalau playboy itu sama dengan punya banyak pacar, otomatis kan ini kan belum pacaran. oh Jadi ya, nggak benar-benar. bisa disebut sebagai playboy kan? Ya, Gitu. benar-benar. Cuman stigmanya negatif gitu. Tapi ya istilahnya gini, kalau memang kamu tuh berkualitas, itu pasti kamu akan dicari banyak orang, itu udah pasti. Jadi jangan jangan punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu. Intinya gini, kalau kamu tuh orang yang keren, hebat, kamu pasti akan banyak dicari sama orang. Nah, banyak orang itu malah mengibaratkan gini, kamu itu kayak kayak makanan yang dikerubungin sama semut. Seakan-akan ya memang istilahnya hukum alamnya kayak gitu. Jadi orang yang keren, orang yang hebat itu pasti akan dikelilingi banyak orang gitu. Misalkan kamu Benar-benar. cantik, kalau kamu cantik, akibatnya adalah ya kamu pasti banyak yang ngejar. Jadi bukan ini jijik atau enggak, ya memang kayak Ya, gitu. ya, Kayak benar-benar. misalkan gini lah, kalian tuh harus juga pahami juga hukum-hukum alam ya. Kayak misalkan kalian ada hukum gravitasi lah, kalau misalkan kita lempar pasti jatuh. Ya. Sama juga kalau kamu berkualitas, kamu pasti akan banyak dicari. Kalau kamu berkualitas, kamu akan ya itu tadi dideketin banyak orang. Sama juga cewek cowok tuh sama aja. Oke, oke, oke. Jadi itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum pacaran, maka kalian itu memang harus mengkoleksi banyak banyak jenis-jenis perempuan. Jadi dalam kata arti bukan berarti kalian itu memacari. Kalau memacari itu tentu salah. Tetapi kalau upaya untuk mencari sebanyak-banyaknya gebetan,
itu kalian akan punya pertimbangan cewek-cewek yang mana sebenarnya yang paling tepat, yang paling cocok untuk kalian. Karena kalau misalnya kalian cuma satu, ibaratnya kalian belum pacaran, tapi kalian udah fokus ke satu orang, nanti ya itu tadi jatuhnya kalian nanti kena sindrom seize the one. Ketika kalian terjebak dalam pola itu, sehingga nanti banyak energi-energi negatif yang hadir di diri kalian. Kalian akan berupaya, ya itu tadi, nanti kalau dia nggak suka, ternyata nanti kalian galau, bersedih, bahkan menangis karena ditolak misalnya. Nah itu karena kayak gitu. Tetapi kalau kalian udah memang punya banyak cabang, ya, dalam kata arti banyak circle yang mungkin bisa kalian gunakan lah untuk upaya mencari pacar, maka ketika kita gagal satu orang, kalian udah punya alternatif. Oh nggak apa-apa, aku nanti bisa nyari yang lain di sini juga, di sini juga. Sehingga energi-energi negatif yang muncul dari orang-orang yang lemah itu nggak ada di diri kalian. Makanya banyak dari orang-orang yang itu tadilah nggak mencoba untuk terbuka, dalam kata arti dia nggak mencoba untuk memperluas jangkauan, akhirnya ya itu tadi, dia akan mudah sekali galau, mudah sekali terjebak pada perilaku badut dan sebagainya. Oleh karena itu maka yang paling penting adalah pertama kalian harus mencari sebanyak-banyaknya gebetan. Nah, mulai dari mana aja? Mungkin ya itu tadi, tapi jangan terlalu itu tadi ya, menunjukkan kalian itu suka sama dia juga gitu kan. Tapi dalam kata arti ya sudah, kalian mencari circle sebanyak-banyaknya aja, kenalan sama ini, jalan sama ini, jalan sama ini, jalan sama ini. Nah, lalu ya itu tadi, ketika kalian menunjukkan ekspresi bahwa kalian itu benar-benar sayang, itu pada orang yang benar-benar kalian suka aja gitu loh. Atau yang paling-paling cocok sama kalian gitu. Ya, tapi salah sekali kalau kalian itu merayu semuanya ya. Nah, jadi kalau merayu semuanya itu ya itu ada di akhirnya kalian itu mempermainkan. Kita kan nggak sampai pada tahap mempermainkan, tapi kita mencoba untuk mencari sebanyak-banyaknya cewek-cewek yang kita anggap tipikal kita gitu loh, kita anggap itu cocok sama kita. Tetapi kan belum sampai ke tahap itu, kita harus cari tahu dulu dia dia karakteristiknya gimana, pembawaannya gimana, pandangan hidupnya seperti apa. Ketika kita sudah merasa cocok, maka pacari satu itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan sampai kalian itu tadi salah mengartikan apa yang kami sampaikan, nanti dikiranya kita ngajarin nyakitin hati-hati cewek. Karena memang channel ini bukan upaya untuk menjadi playboy yang ingin menyakiti cewek, tetapi kalian itu berubah menjadi orang yang mental lemah, menjadi mental yang tangguh, menjadi orang yang smart, dan menjadi orang yang mampu bijaksana dalam cinta gitu loh guys ya. Ada tambahan? Ya karena gini, kalau kalian tuh circle-nya terlalu kecil, kalian tuh juga bakalan istilahnya apa ya, kurang pergaulan. Nah kalau circle kalian luas, terus temen cewek kalian itu banyak, maka di situ kalian juga akan belajar. Oh karakter cewek itu ternyata ada yang kayak gini ya. Oh ternyata ada ya cewek yang seperti ini itu. Makin banyak kalian punya temen atau gebetan cewek, makin kalian akan memahami sifat-sifat dasar cewek. Kalian akan lebih mudah untuk memahami atau meluluhkan cewek gitu. Sehingga koleksi ilmu relationship kalian, koleksi ilmu kalian tentang cewek itu akan jauh lebih banyak ketika kalian itu punya circle yang luas gitu. Oke, itulah ya guys ya. Tapi yang paling penting dari memperluas ini adalah kalian mampu memilah-milah. Karena ya itu tadi, banyak orang-orang yang nggak mampu memilah tapi dia tebar pancing saja gitu. Nah ini berbahaya. Nanti kalian jatuhnya adalah siapa yang mau aja deh. Nah, mindset yang seperti ini juga keliru dalam konsep relationship. Jadi kalau misalnya kalian memang nggak cocok, kalian udah tahu nih cewek yang seperti ini tuh nggak cocok sama kita, nggak bikin kita bahagia. Tapi gara-gara kalian pingin, ya karena nggak dapat ya udahlah kalian cari yang mana kira-kira yang mau, terus bentuknya kayak apapun. Nah, maksudnya ya itu tadi, seseorang yang mungkin kalian tuh sebenarnya nggak tertarik secara visual, tapi karena memang kalian udah kepepet ibaratnya, ya udahlah kalian tetap deketin gitu. Karena banyak sekali aku ngelihat orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk mencari pacar, akhirnya dia nyari orang-orang yang mungkin dia nggak tertarik, yang sedapatnya aja. Kau mau nyindir temanmu ya? Enggak lah. Nah akhirnya ya seperti itu. Akhirnya ketika kalian sudah mendapatkan seseorang yang mungkin yang kalian anggap itu cocok untuk kalian, tapi sebenarnya kalian nggak tertarik, akhirnya yang kalian lakukan itu nggak mencintai dia. Jadi dia juga nggak merasa bahagia, kalian juga nggak merasa bahagia.
Makanya banyak dari pasangan-pasangan yang akhirnya putus, yang akhirnya cekcok, yang akhirnya hilang rasa. Itu karena apa? Ya karena dari awal dia sebenarnya nggak tertarik, tapi karena ya itu tadi, karena nggak dapat-dapat, susah-susah, ya udahlah tebar di mana-mana dia cari di sini mau nggak, mau nggak, mau nggak, mau nggak. Nah, orang-orang yang nggak jelas sekalipun dia kayak gitu. Nah, akhirnya ketika dapat seseorang yang dia nggak suka, akhirnya kejebak kan. Satu sisi sayang kalau nggak diteruskan karena dia juga nggak punya pacar, satu sisi juga dia juga memang belum bukan cinta gitu. Makanya ini penting, kalian boleh saja membuka membuka circle selebar-lebarnya, tapi yang paling catatan adalah seseorang yang benar-benar kalian yakin ketika kalian sama dia kalian itu nyaman, kalian itu suka sama dia, minimal dari visual dulu ya. Kalau kalian misalnya visualnya kalian udah nggak nyaman, kalian tuh akan nyesel sendiri akhirnya nanti, apalagi nanti tahu teman kalian yang lebih jelek dapat cewek yang lebih cantik gitu loh. Akhirnya ya itu tadi, kayak artis-artis ada tuh artis yang ya kayak gitu, tapi setelah punya anak alhamdulillah kayaknya dia bahagia gitu. Enggak sih ya, kalau Maksudnya ya itu tadi nggak kalaupun kalian kepepet ya nah, segeralah kalian menikah dan bikin anak, karena kalau kalian udah bikin anak kan tanggung jawab kalian lebih lebih iya, besar, sehingga fokusnya sama anak gitu. ya sehingga itulah yang dilakukan teman-teman Wagio. Kalau nggak cinta biasanya kayak gitu. Ya, bikin anak cepet. Kalau orang nih nggak cinta biasanya cepet-cepet nikah terus cepet-cepet bikin anak. Tahun pertama tuh diusahakan harus hamil. Iya. Nah itulah teman-teman Wagio tuh sering kayak gitu. Kenapa? Nah. Karena ketika bikin anak mau cerai pun susah. Nah karena di apa ya, istilahnya di daerah kita lah ya, kalau udah bikin anak itu udah apa ya, untuk cerai itu bakalan susah, repot dan ribet gitu. Sehingga mau nggak mau ya udahlah terimanya lah. Ya. Wah itu ya, sebelum pembahasannya makin melebar merosting teman-teman kita, maka video kali ini yaitu tadi mempertegas bahwa kalian yang belum punya pacar diwajibkan untuk memperluas circle kalian, memperbanyak gebetan. Karena apa? Karena biar kalian tidak terjebak pada mental lemah, mental badut, dan kalian tidak akan terlalu galau ketika kalian tidak diterima oleh satu cewek, dan kalian akan memiliki ilmu relationship yang lebih banyak karena selain kalian mendengarkan video-video kita, kalian punya pengalaman pribadi yang lebih penting daripada belajar, karena katanya guru terbaik adalah pengalaman gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.